Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nia Fitri Soleha, Isna Farida Latifah, dan Suratu Nabawiyah akan menjelaskan materi mengenai etika dan tanggung jawab sosial korporasi 1. Pertama yaitu ada pengertian etika bisnis dan tanggung jawab. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Kemudian bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis merupakan kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana suatu usaha tersebut berada. Arti yang luasnya sendiri dari istilah tersebut adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Prinsip dalam etika bisnis. Terdapat 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menjadi hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan jika bisnis pada perusahaan ingin sukses. Pada tingkat persaingan yang makin keras, justru pengusaha harus mampu mempertahankan konsumennya melalui kejujuran. Contohnya yaitu kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan harga baku yang makin mahal, sebaliknya perusahaan menaikkan harga jual daripada mengurangi mutunya. Dan kualitas yang menurun akan membuat konsumen atau pelanggan kecewa dan meninggalkan produk yang Anda tawarkan. Yang kedua yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan yang ingin melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Dan yang ketiga ada prinsip kesetiaan. Yang dimaksud dengan prinsip kesetiaan adalah seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Dengan begitu, maka semua orang yang ada di dalam manajemen bisa melakukan pekerjaan secara serius dan fokus supaya visi dan misi perusahaan bisa tercapai. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika berbisnis ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas dalam membuat semua keputusan dengan kesadaran yang penuh, sesuai dengan kewajibannya. Prinsip otonomi tersebut pastinya tidak boleh bertentangan dengan nilai moral dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Pengusaha harus bisa meninggalkan semua hal dan menghindari membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai moral. Keputusan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku hanya akan menambah risiko pada perusahaan karena berpotensi ditinggalkan oleh mitra bisnis ataupun pelanggan. Dan yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya.
Jika prinsip keadilan ini bisa berjalan dengan baik, maka dampaknya sangat bagus bagi perusahaan. Keadilan yang dirasakan oleh semua elemen akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras demi keberhasilan perusahaan. Kemudian adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama ada tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Dan yang keempat, ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun, tidak menutup kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham yang berperan aktif adalah investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasan yang didapatkan. Dan yang kelima, ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik, serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Kemudian, yang terakhir, yang keenam, yaitu ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Penerapan bisnis etika dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Dan yang selanjutnya yaitu ada hubungan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Menyeimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan ekonomi tidaklah mudah. Sementara, banyak orang percaya bahwa keputusan mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis seharusnya tidak sesulit itu. Jadi intinya membuat pilihan dan keputusan positif juga dapat menciptakan dampak positif pada produktivitas bisnis dan hak-hak karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pastikan keputusan bisnis yang diambil tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab sosial dan etika bisnis, melainkan pada hasil dari laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan setiap transaksi positif pada bisnis. Kemudian teori tanggung jawab sosial dan bisnis di dalam sistem etika bisnis itu sendiri, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Bisnis dan perusahaan harus beroperasi di bawah peraturan dan pedoman pemerintah. Dengan demikian, tanggung jawab sosial yang etis dapat dimanifestasikan melalui kode etik, hak-hak sipil, dan standar sosial yang dapat diterima di berbagai bidang. Dan banyak perusahaan
yang berusaha untuk melampaui persyaratan hukum. Bisnis yang berhati-hati untuk memastikan pekerjaan aman diperlukan dengan martabat dan hormat, serta menawarkan jam kerja dan upah yang wajar dianggap bertanggung jawab secara etis. Dalam bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab ini. Biasanya hal ini disebut dengan stakeholder benefit. Stakeholder yang kami putuskan terdiri dari 3 jenis, yaitu stakeholder utama atau primer terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajer publik. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder yang berisi lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan pengusaha. Yang terakhir ada stakeholder kunci yang terdiri dari pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, serta dinas yang lainnya. Penerapan etika bisnis pada sebuah unit bisnis pada akhirnya juga akan mempengaruhi nilai bahan. Ini seperti keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai perusahaan. Nah, biasanya disusun seperti etika bisnis dan tanggung jawab sosial, menuju ke keputusan bisnis, kemudian pendapatan perusahaan, dan yang berakhir pada nilai perusahaan yang baik. Hal ini akan mengakibatkan mendapatkan laba yang lebih. Mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Program tersebut seperti penelitian ilmiah, perlindungan konsumen, dan program lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial ini dalam suatu perusahaan biasanya tertuang pada program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial ini bisa dibilang termasuk dalam teori etika. Nah, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraannya mereka. Nah, setiap aktivitas individu atau kelompok bisnis harus mengutamakan seluruh masyarakat. Perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, yaitu mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, yang kedua yaitu pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, persiapan budget perusahaan. Yang keempat, libatkan karyawan secara langsung. Yang kelima, lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Lalu yang keenam, promosi secara berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Lalu yang kedelapan yaitu berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Selanjutnya yaitu contoh keputusan bisnis yang tidak etis. Yang pertama yaitu seorang karyawan dari dealer mobil ingin menjual sebuah mobil dengan harga stiker atau sesuai daftar harga kepada semua pelanggan yang tidak sadar bahwa biasanya harga penjualan adalah paling tidak 2 juta. Nah, di bawah harga stiker. Nah, karyawan dibayar atas dasar komisi dan akan menerima penghasilan bila lebih jika pelanggan membayar harga lebih tinggi. Nah, kesimpulannya yaitu keuntungan untuk karyawan penjualan, sebaliknya yang menderita yaitu pelanggan. Nah, contoh yang kedua yaitu seorang karyawan perusahaan komputer yang dibayar berdasarkan komisi cenderung menjual komputer lebih mahal kepada pelanggan daripada yang diperlukan. Nah, akibatnya keuntungan untuk karyawan. Nah, sebaliknya kerugian bagi pelanggan. Lalu contoh yang ketiga yaitu seorang manajer mempekerjakan seorang teman, walaupun teman tersebut bukan pelamar yang baik. Akibatnya keuntungan bagi manajer, dan lalu akibatnya sebaliknya kerugian bagi pelamar lain yang sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat, seorang karyawan yang pekerjaannya membeli persediaan untuk pabrik manufaktur. Nah, akan membeli hampir semua bahan persediaan dari seorang pemasok yang memberi tiket
Super Bowl setiap tahun. Nah, pemasok tersebut memberikan harga 20% lebih tinggi dari pemasok lainnya. Akibatnya, karena biaya presiden sangat tinggi, maka keuntungan perusahaan jadi lebih rendah. Lalu yang kelima, seorang manajer perusahaan cenderung menghindari membayar beberapa karyawan untuk bekerja beberapa jam, sehingga ia dapat mengurangi pengeluaran dan mungkin dapat bonus lebih tinggi karena dapat menekan pengeluaran tetap rendah. Terdapat standar etika perusahaan. Yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan, di mana pengusaha menciptakan norma untuk kepercayaan dan menunjukkan etikanya. Yang kedua, mengembangkan kode etik yang baik, di mana dapat membuat pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip etis atau dikenal dengan kode etik yang diharapkan mampu memberikan perilaku standar minimal yang diharapkan dari manajemen. Kode etik memuat jenis perilaku yang diharapkan dan memberikan konkret di perusahaan bagaimana berperilaku secara etis setiap hari dalam perusahaan. Selanjutnya, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Pihak manajemen harus menjalankan perilaku etis setiap hari dan manajer wajib memberikan hukuman apabila ada yang melanggar kode etik tersebut. Yang keempat adalah mempekerjakan orang yang tepat. Perilaku etis yang diharapkan tergantung seseorang yang disertai nilai moral yang tinggi dapat membantu pencapaian perilaku yang etis. Yang kelima, mengadakan pelatihan etika, di mana membangun dan mempertahankan standar etika. Melalui program pelatihan akan menimbulkan kepedulian perilaku etis dan meningkatkan sistem nilai perusahaan. Selanjutnya, melakukan audit etika secara periodik, di mana dalam melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan etika perusahaan dapat memberikan evaluasi apakah ada yang salah ataupun yang tidak. Selanjutnya, yang kedelapan, manajemen memberikan contoh perilaku etis setiap saat sehingga dapat menjadi tolak ukur perilaku karyawannya. Selanjutnya, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah, di mana karyawan diberikan kesempatan memberikan respon, tanggapan atau melaporkan kepada atasan yang tidak etis. Sedangkan pemimpin memberikan keluasan kepada bawahan atau karyawannya untuk merespon pelaksanaan perilaku etika tersebut. Melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika, di mana bawahan atau karyawan dilibatkan dalam perancangan dan implementasi etika dalam perusahaan. Karyawan diberikan kesempatan untuk menawarkan umpan balik mengenai standar etika yang ditetapkan. Selanjutnya, mempertahankan standar yang tinggi tentang perilaku etis. Selanjutnya, ada keputusan etika dan manajemen sosial. Menurut Bimer tahun 1996 jelaskan ada prinsip-prinsip umum etika, di antaranya yang pertama, kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, untuk membantu orang lain, menghormati orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan yang positif, dan dapat pula bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan. Sedangkan menurut etika perusahaan secara lebih rinci, di antaranya yang pertama ada analisis ekonomi atau economic analysis. Analisis ekonomi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bisnis dalam mendatangkan profit atau keuntungan sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi kepada stakeholder. Yang kedua ada analisis legal atau legal analysis. Analisis legal berfungsi pada kesesuaian operasional perusahaan atau rule of the games dengan legalitas formal antar negara atau host or home country law. Yang ketiga ada analisis etika organisasi, di mana analisis etika organisasi ini digunakan untuk kesesuaian budaya organisasi perusahaan dengan etika yang diterapkan. Yang keempat ada analisis sensitivitas budaya atau cultural sensitivity analysis. Analisis sensitivitas budaya ini digunakan
ada analisis personal atau personal analisis. Analisis personal ini berfokus pada kesesuaian dengan moral dan kepercayaan personal stakeholder. Orang lain. Yang lebih luas lagi. Hal ini akan memberikan manfaat menyeimbangkan tuntutan dari pemegang saham dan meningkatkan laba serta kesejahteraan karyawan dan memastikan. Contoh dari aplikasi ini adalah sekarang telah berkembang pabrik industri di bidang makanan, peralatan dan bahan kimia lainnya. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan, yaitu polusi dan limbah di mana akan membahayakan masyarakat sekitar. Perusahaan juga akan dan hanya memperhatikan keuangan saja. Menilai dinamakan masalah etika bisnis karena mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban untuk hanya bagi masyarakat, masyarakat dan juga lingkungan. Ini nantinya akan memberikan efek jangka panjang di mana akan membahayakan semua orang tanpa terkecuali. Maka dari itu tidak mungkin harus bisa diatasi, yaitu dengan memikirkan bagaimana menanggulangi serta memberikan